Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Marilah kita jangan lupa bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi dari channel ini. Inilah kisah Alia, seorang wanita muda cantik asal Indonesia. Mari kita mulai. Alia adalah gadis berusia 19 tahun yang baru saja lulus dari sebuah SMK jurusan Tata Boga. Wajahnya cantik, sikapnya lembut, dan senyumnya selalu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik kecantikannya, ia hanyalah gadis biasa dari keluarga sederhana. Sejak kecil, Alia tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah pergi meninggalkan mereka sejak Alia masih duduk di bangku sekolah. Hidup tanpa seorang ayah bukanlah perkara mudah. Tetapi ibunya selalu menanamkan semangat dan keteguhan hati agar Alia tidak pernah merasa kurang. Sepeninggal ayahnya, sang ibu membuka sebuah warung makan kecil di depan rumah. Dari warung itulah kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Saat lulus sekolah, Alia pun tidak langsung mendapat pekerjaan seperti yang ia harapkan. Beberapa lamaran ia kirimkan ke berbagai restoran dan hotel di kotanya, namun belum juga ada panggilan. Daripada menunggu tanpa kepastian, Alia memilih membantu ibunya menjaga warung. Setiap pagi ia sudah sibuk memasak sayur, menggoreng lauk, dan menata meja sederhana yang selalu dipenuhi pelanggan setia. Meski kecil, warung itu terkenal karena masakannya yang enak dan murah. Hari-hari Alia berjalan seperti biasa, hingga suatu waktu cobaan datang. Ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tidak mampu lagi berdiri lama di dapur. Sejak saat itu, seluruh beban warung pun jatuh ke pundak Alia seorang diri. Namun, gadis itu tidak mengeluh. Dengan tekad dan doa, ia berusaha sekuat tenaga agar warung kecil itu tetap buka. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan bumbu, memasak dengan penuh cinta, dan melayani para pelanggan dengan ramah. Suatu sore, ketika Alia sedang menyajikan makanan, datanglah seorang pelanggan baru. Seorang pria berwajah Arab, berpenampilan rapi, namun sederhana. Ia duduk dan memesan beberapa menu. Dengan cekatan, Alia menyiapkan hidangan itu. Ketika pria tersebut mulai mencicipi, matanya terbelalak. Ia menatap Alia sambil tersenyum puas. "Masakanmu sungguh luar biasa," ucapnya dengan logat Indonesia yang terbata. "Rasanya, mengingatkanku pada masakan ibuku di kampung halaman." Alia hanya tersenyum, merasa heran sekaligus tersanjung oleh pujian itu. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, pria Arab tersebut menjadi pelanggan tetap di warung sederhana Alia. Hampir setiap sore ia datang, duduk di kursi yang sama, lalu memesan makanan yang dimasak oleh Alia. Setiap kali ia makan, wajahnya selalu memancarkan kepuasan yang berbeda. Alia yang polos hanya mengira bahwa pria itu memang sangat menyukai masakan Indonesia. Namun di balik senyumnya, pria itu menyimpan sesuatu. Suatu sore, setelah selesai makan, pria itu memandang Alia dalam-dalam. Dengan suara tenang, ia berkata, "Alia, masakanmu tidak hanya lezat, tapi juga penuh perasaan. Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Alia terkejut, tak mengerti apa maksud perkataan pria itu. "Tawaran apa, Tuan?" tanyanya hati-hati. Pria itu menghela napas pelan. "Di Arab, ada sebuah rumah besar yang membutuhkan seorang juru masak. Aku ingin engkau pergi ke sana, bekerja, dan menunjukkan bakatmu. Aku yakin, masakanmu akan membuat semua orang terpesona." Mendengar itu, Alia terdiam. Pikirannya bercampur aduk. Ia memang bermimpi bisa menjadi seorang koki yang sukses. Namun ia tak pernah membayangkan bisa bekerja di negeri asing, apalagi di Arab. Dengan suara ragu ia menjawab, "Tapi, aku tidak punya cukup uang untuk berangkat ke sana. Dan bagaimana dengan ibuku? Aku tidak mungkin meninggalkannya begitu saja." Pria itu tersenyum lembut. "Jika kau benar-benar mau, pemilik rumah besar itu akan membiayai perjalananmu. Semua akan ditanggung. Mengenai ibumu, aku yakin Allah akan memberi jalan. Akan ada keluarga baik yang mau menjaga beliau selama engkau bekerja di sana." Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menerima tawaran itu,
Tapi hatinya tidak rela meninggalkan sang ibu seorang diri. Malam itu, Alia berbicara dengan ibunya yang duduk lemah di kursi kasir. "Ibu, ada seorang pria Arab yang menawarkan pekerjaan untukku di sana. Katanya, aku bisa menjadi juru masak di rumah besar milik orang kaya. Tapi, bagaimana dengan ibu?" Sang ibu menatap wajah putrinya. Meski tubuhnya lemah, senyumnya tetap lembut. "Nak, jangan pikirkan ibu. Jika itu baik untukmu, pergilah. Kejar mimpimu. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Allah pasti akan menjaga ibu." Air mata Alia menetes. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Tapi Bu, aku takut meninggalkan ibu sendirian." Saat itulah, sebuah keluarga tetangga yang sudah lama dekat dengan mereka datang. Mereka berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, Alia. Selama kau di Arab, biarkan ibumu tinggal bersama kami. Kami akan menjaganya seperti orang tua kami sendiri." Alia menatap keluarga itu dengan terharu. Hatinya sedikit lega. Namun, keputusan besar tetap harus ia ambil. Beberapa minggu kemudian, dengan restu ibunya dan doa yang penuh harapan, Alia pun memutuskan berangkat ke Arab. Hari keberangkatan itu menjadi momen penuh haru. Alia memeluk ibunya erat, mencium tangannya, lalu berbisik, "Doakan aku, Bu. Semoga aku bisa membuat ibu bangga." Dan dengan itu, perjalanan Alia menuju kehidupan baru yang penuh misteri pun dimulai. Hari keberangkatan itu terasa panjang dan melelahkan. Alia duduk di kursi pesawat, memandang keluar jendela, melihat awan putih berarak, sementara hatinya dipenuhi rasa rindu pada ibunya yang ditinggalkan. Sepanjang perjalanan ia berdoa kepada Allah, semoga langkahnya ini membawa kebaikan. Sesampainya di Arab, Alia merasa bingung sekaligus kagum. Bandara yang megah, suasana yang asing, dan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami membuatnya sedikit takut. Namun begitu ia keluar dari pintu kedatangan, seorang supir berjas hitam sudah menunggunya sambil membawa papan nama bertuliskan, "Alia." Supir itu dengan sopan membawanya masuk ke mobil mewah. Alia hanya bisa duduk diam, menatap jalanan kota yang penuh gedung tinggi, hingga akhirnya mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya Arab klasik. Pilar-pilarnya menjulang, pintunya megah, dan halaman luasnya dipenuhi taman bunga yang indah. Saat pintu rumah terbuka, Alia terkejut. Ia mendapati bahwa rumah sebesar itu ternyata hanya dihuni seorang pria muda Arab. Wajahnya tampan, sorot matanya teduh, namun ada wibawa kuat yang memancarkan karisma seorang pemimpin. "Aku pemilik rumah ini," ucap pria itu singkat. "Namaku Khalid." Alia menunduk sopan, lalu Khalid memberinya tugas pertama, memasak makanan khas Arab. Dengan sedikit gugup, Alia masuk ke dapur yang begitu mewah, jauh berbeda dengan dapur kecil ibunya di rumah. Namun meski tempatnya berbeda, tangannya tetap cekatan. Dengan hati ikhlas, ia meracik rempah, menumis bawang, dan memasak hidangan sebagaimana yang ia kuasai. Ketika masakan itu tersaji, Khalid duduk untuk mencicipinya. Sesendok pertama membuatnya terdiam. Matanya menatap Alia dengan takjub. "Rasanya persis seperti masakan ibuku," katanya lirih, seolah terlempar ke masa lalu. Sejak hari itu, hubungan antara Alia dan Khalid mulai terasa berbeda. Ada sesuatu dalam diri Alia yang membuat Khalid memandangnya bukan sekadar juru masak. Senyum lembut Alia, kesederhanaannya, serta tangannya yang penuh kasih saat memasak, membuat Khalid perlahan merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari pun berlalu. Alia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Namun ia sering bertanya-tanya, mengapa rumah sebesar itu hanya ditinggali satu orang saja? Tak ada keluarga, tak ada istri, hanya Khalid dan para pekerja rumah tangga. Suatu hari, Khalid mengajak Alia berkunjung ke salah satu restorannya yang megah. Alia melihat sendiri bagaimana restoran itu dipenuhi tamu, bagaimana orang-orang menghormati Khalid sebagai pemilik. Namun yang membuat Alia terkejut, setelah kunjungan itu Khalid membawanya ke pusat perbelanjaan. "Pilihlah baju yang kau suka," ucap Khalid dengan tenang. "Mulai sekarang, aku ingin kau mengenakan pakaian yang membuatmu nyaman dan indah." Alia kebingungan, wajahnya memerah. Ia hanya seorang gadis sederhana, tak terbiasa menerima perlakuan mewah seperti itu. Namun dalam hatinya,
Ia mulai merasakan sesuatu yang hangat tumbuh setiap kali bersama Khalid. Hari-hari Alia di rumah besar itu semakin terasa berbeda. Ia tak lagi sekadar juru masak, tapi perlahan menjadi seseorang yang berarti bagi Khalid. Setiap kali Alia menyiapkan hidangan, Khalid selalu menyempatkan diri untuk makan bersamanya. Senyum Khalid tampak lebih hangat. Pandangannya semakin lembut, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu malam, setelah seharian mengunjungi restoran miliknya, Khalid mengajak Alia duduk di taman rumah. Angin malam bertiup pelan, bunga mawar yang bermekaran menebarkan aroma wangi, dan suasana begitu tenang. Alia duduk menunduk, merasa canggung. Khalid akhirnya memecah keheningan. "Alia," katanya lirih, "sejak pertama kali aku mencicipi masakanmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Masakanmu bukan hanya soal rasa, tapi juga hati. Dan sejak saat itu, hatiku pun ikut tersentuh." Alia menatap Khalid dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka seorang pria terpandang seperti Khalid bisa berbicara demikian padanya. "Aku hanya gadis biasa, Tuan," jawab Alia dengan suara bergetar. "Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pantas mendapatkan perhatianmu." Khalid tersenyum, menatapnya penuh ketulusan. "Justru karena kesederhanaanmu, aku jatuh hati. Kekayaan, kemegahan, semua itu tak ada artinya tanpa seseorang yang bisa membuatku merasa hidup. Dan orang itu adalah kau, Alia." Air mata menitik di sudut mata Alia. Ia tak bisa menyangkal, hatinya pun sudah lama bergetar setiap kali berada di dekat Khalid. Ia berusaha menahan perasaan itu karena takut dianggap terlalu tinggi bermimpi. Namun malam itu, ia sadar bahwa cinta memang tidak mengenal siapa dan dari mana seseorang berasal. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa semakin indah. Khalid sering mengajak Alia berjalan-jalan, membawanya berbelanja, bahkan memperkenalkan Alia kepada sahabat-sahabatnya secara tidak langsung di restoran. Namun, dalam kebahagiaan itu, Alia masih menyimpan satu kegelisahan. Ibunya. Setiap malam ia berdoa, meminta kepada Allah agar ibunya tetap sehat dalam penjagaan keluarga tetangga yang merawatnya. Beberapa minggu berlalu, hingga akhirnya pada suatu malam penuh keberanian, Khalid berkata dengan suara mantap, "Alia, aku tidak ingin menunggu lebih lama. Menikahlah denganku. Jadilah pendamping hidupku selamanya." Alia terdiam. Air matanya kembali jatuh, bukan karena sedih, melainkan terharu. Namun ada satu syarat yang tak bisa ia abaikan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika aku menikah denganmu, aku ingin ibuku tinggal bersama kita. Aku tidak akan meninggalkannya sendirian." Khalid menatap Alia, lalu tersenyum tulus. "Jika itu keinginanmu, aku berjanji. Ibumu akan tinggal bersama kita. Aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri." Dan malam itu, Alia tahu bahwa keputusannya menerima lamaran Khalid bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah semua persiapan matang, pernikahan Alia dan Khalid digelar sederhana namun penuh kebahagiaan. Tak ada pesta mewah, tak ada keramaian yang berlebihan. Hanya sebuah akad yang hikmat, doa yang tulus, dan hati yang dipenuhi cinta. Khalid duduk tenang, sementara Alia di sampingnya dengan busana pengantin sederhana berwarna putih. Matanya berkaca-kaca ketika ijab kabul terucap dengan lantang. Hatinya bergetar, seolah tak percaya bahwa dirinya, gadis biasa dari warung kecil, kini sah menjadi istri seorang pria terpandang di negeri Arab. Setelah acara akad, Alia langsung menelepon ibunya di Indonesia. Suaranya bergetar menahan tangis. "Bu, hari ini aku sudah sah menjadi istri Khalid. Doakan aku ya, Bu. Doakan rumah tanggaku selalu dalam lindungan Allah." Di seberang, sang ibu menangis haru. "Anakku, ibu selalu mendoakanmu. Kau sudah membanggakan ibu. Semoga kau selalu diberi kebahagiaan." Beberapa minggu setelah pernikahan, Khalid memenuhi janjinya. Ia meminta Alia pulang ke Indonesia untuk menjemput ibunya. Dengan penuh sukacita, Alia kembali, ditemani Khalid dan beberapa orang kepercayaannya. Momen itu menjadi begitu haru. Sang ibu memeluk Alia erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Namun ketika Khalid menundukkan kepala dan mencium tangan sang ibu, suasana semakin hangat. "Ibu,"
kata Khalid lirih, izinkan saya menjaga putri ini, dan izinkan juga saya menjaga ibu seperti ibu saya sendiri. Sang ibu hanya mampu tersenyum sambil menitikkan air mata. Ia tahu, putrinya kini berada di tangan yang tepat. Tak lupa, Alia juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tetangga yang telah setia menjaga ibunya selama ia pergi. Dengan hati penuh syukur, ia membawa ibunya ke Arab untuk tinggal bersama mereka. Setibanya di rumah besar Khalid, sang ibu disambut dengan penuh hormat. Sebuah kamar khusus disiapkan, lengkap dengan segala kebutuhan. Khalid bahkan meminta seorang perawat pribadi untuk mendampingi sang ibu, memastikan kesehatannya selalu terjaga. Hari-hari Alia kini terasa sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya, ibunya berada di sisinya, dan kehidupannya penuh berkah. Setiap kali ia berdiri di dapur, memasak dengan penuh cinta, Alia sering teringat masa lalu di warung kecil bersama ibunya. Kini, semua itu seakan menjadi bukti bahwa doa dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan itu, takdir Allah telah menyiapkan sebuah ujian besar yang kelak akan menguji kesabaran Alia. Hari-hari pernikahan Alia dan Khalid terasa begitu indah. Senyum Alia selalu menghiasi rumah besar itu, sementara sang ibu tampak bahagia berada di sisi putri yang ia cintai. Alia sering mengajak ibunya duduk di taman sore hari, bercerita tentang kehidupannya, dan sekali-kali mengajaknya membantu di dapur, meski hanya sekadar mengiris bawang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Beberapa bulan setelah tinggal di Arab, kondisi kesehatan ibunya menurun drastis. Meski sudah ada perawat yang mendampingi, tubuh tuanya semakin lemah. Nafasnya terengah-engah, batuknya semakin sering, dan langkahnya tak lagi kuat untuk berdiri lama. Alia panik. Ia hampir setiap malam tak bisa tidur. Selalu duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. "Bu, bertahanlah. Aku belum siap kehilangan ibu," ucap Alia sambil menangis. Sang ibu hanya tersenyum tipis, menatap Alia dengan mata penuh kasih. "Nak, hidup dan mati ada di tangan Allah. Jangan menangis. Kau sudah membuat ibu bahagia. Itu sudah cukup." Khalid pun selalu berusaha menenangkan Alia. Ia memeluk istrinya, menguatkan dengan kata-kata lembut. "Sayang, percayalah, doa dan cintamu akan selalu menyertai beliau, di dunia maupun di akhirat." Hari itu akhirnya tiba. Sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya di kamar yang telah Khalid siapkan. Alia menjerit histeris, memeluk tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku. Air matanya tak berhenti mengalir. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Jenazah ibunya dimakamkan di tanah Arab, disaksikan keluarga besar Khalid dan beberapa kerabat dekat. Prosesi itu penuh dengan doa dan air mata. Alia berdiri di sisi makam, tubuhnya gemetar, namun ia berusaha kuat. "Ya Allah," bisiknya lirih, "ampuni segala dosa ibuku, terimalah amal kebaikannya, dan tempatkanlah ia di sisi MU yang paling indah." Sejak hari itu, Alia merasakan kekosongan mendalam. Tidak ada lagi pelukan hangat ibunya, tidak ada lagi suara lembut yang menyemangatinya setiap pagi. Namun ia tahu, cinta ibunya akan selalu hidup di dalam dirinya. Khalid menjadi penopang utama. Ia selalu menghibur Alia, tidak membiarkan istrinya larut dalam kesedihan. Setiap kali Alia menangis, Khalid ada untuk menghapus air matanya. "Alia," ucapnya suatu malam, "ibumu kini tenang di sisi Allah. Dan aku berjanji, aku akan selalu menjagamu, sebagaimana engkau menjaga ibumu dengan penuh cinta." Kata-kata itu membuat Alia sedikit demi sedikit belajar mengikhlaskan. Ia mulai menerima kenyataan pahit itu, meski rasa rindu tak pernah hilang. Ujian kehilangan itu membuat Alia semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin yakin bahwa Allah selalu punya rencana indah di balik setiap air mata. Sejak kepergian sang ibu, hari-hari Alia tidak lagi sama. Rasa rindu selalu hadir setiap kali ia melihat dapur atau mencium aroma masakan. Dapur yang dahulu penuh dengan senyum ibunya kini terasa hampa. Namun Alia berusaha belajar ikhlas. Ia tahu, doa dan amal ibunya akan selalu menjadi bekal di sisi Allah. Khalid selalu mendampinginya dengan penuh kesabaran. Setiap kali Alia termenung, Khalid menggenggam tangannya erat. "Sayang," ucapnya lembut, "ingatlah, ibumu bahagia melihatmu kuat. Jangan biarkan kesedihan merenggut cahaya dalam dirimu." Perlahan, Alia mulai bangkit.
Ia kembali sibuk memasak, kembali menemukan semangat yang dulu sempat hilang. Khalid bahkan memberi izin penuh kepadanya untuk ikut mengatur menu di restoran-restoran miliknya. Alia tidak hanya menjadi seorang istri, tapi juga seorang mitra dalam bisnis. Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia datang. Alia tengah mengandung buah hati pertama mereka. Saat ia menyampaikan kabar itu, Khalid langsung memeluknya erat dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Kita akan menjadi orang tua. Kehamilan Alia membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga mereka. Meski rasa rindu pada ibunya tak pernah hilang, Alia merasa ada kehidupan baru yang Allah titipkan untuknya. Ia menjaga kandungannya dengan penuh kasih. Seakan setiap doa ibunya dulu kini hidup dalam janin kecil di rahimnya. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan dengan wajah yang begitu cantik. Saat pertama kali menatap putrinya, Alia menangis haru. Wajah bayi itu mirip sekali dengan ibunya. Ya Allah, bisiknya pelan, engkau kembalikan senyum ibu lewat wajah anakku. Khalid pun tak kalah bahagia. Ia mengadzani bayi mungil itu di telinganya, lalu menatap Alia penuh cinta. Kita akan menjaganya bersama, sayang. Anak ini adalah amanah sekaligus pengingat bahwa cinta ibumu selalu ada di sekitar kita. Hari-hari Alia kembali penuh warna. Meski tanpa sang ibu, ia kini memiliki keluarga kecil yang melanjutkan doa dan cinta yang dulu ia terima. Kehidupan sederhana yang dimulai dari warung kecil di Indonesia telah membawanya pada takdir indah di tanah Arab. Dan Alia tahu, selama ia terus bersyukur dan ikhlas, kebahagiaan akan selalu hadir dalam setiap langkahnya. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Alia bersama Khalid berjalan dengan penuh kebahagiaan. Putri kecil mereka tumbuh menjadi gadis mungil yang cerdas dan cantik, dengan senyum yang mengingatkan Alia pada ibunya. Setiap kali Alia menatap wajah putrinya, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Meski kini hidup di rumah megah, Alia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering bercerita kepada putrinya tentang masa-masa sulit ketika menjaga warung kecil bersama sang ibu. Nak, ucap Alia sambil mengelus kepala putrinya, hidup ini tidak selalu mudah. Tapi dengan doa, kerja keras, dan hati yang ikhlas, Allah akan selalu membuka jalan. Khalid, yang semakin sukses dengan restoran-restorannya, tetap rendah hati. Ia bangga dengan istrinya yang tidak hanya mendampinginya, tapi juga membawa kehangatan keluarga ke dalam rumah besar itu. Bahkan, banyak resep restoran kini berasal dari masakan Alia, yang ia pelajari sejak di warung kecil bersama ibunya dulu. Namun, di balik kebahagiaan itu, Alia tetap menyimpan rasa rindu yang dalam. Malam-malam tertentu ia berziarah ke makam ibunya di Arab, membawa bunga dan doa. Di hadapan pusara itu, ia sering menangis sambil berkata, "Bu, lihatlah, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku punya keluarga yang baik, dan anak yang akan selalu mengingatmu. Terima kasih karena ibu telah mendidikku menjadi kuat hingga aku sampai di titik ini." Air matanya jatuh, namun hatinya kini jauh lebih tenang. Ia tahu ibunya bahagia di sisi Allah, dan doa-doa yang dulu dipanjatkan kini telah menjadi nyata dalam hidupnya. Klimaks kebahagiaan itu hadir ketika Khalid mengadakan acara syukuran di restoran barunya. Di hadapan para tamu, Khalid berdiri tegak sambil menggenggam tangan Alia. "Inilah istriku, Alia. Ia bukan hanya pendamping hidupku, tapi juga sumber inspirasiku. Dari kesederhanaan hidupnya, aku belajar arti cinta dan ketulusan. Restoran ini, dan semua yang kami miliki, adalah buah dari doa dan perjuangan." Para tamu bertepuk tangan, sementara Alia menunduk haru. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan sejauh ini. Dari seorang gadis sederhana lulusan SMK, dari dapur kecil warung makan, hingga menjadi istri seorang pria terpandang dan ibu dari seorang anak yang cantik. Alia tahu, semua ini bukan semata hasil usahanya sendiri, tapi juga doa ibunya yang kini terus hidup lewat dirinya dan putrinya. Dan pada akhirnya, Alia memahami satu hal, cinta sejati tidak hanya tentang dirinya dan Khalid, tetapi juga tentang warisan cinta ibunya yang akan terus abadi, turun-temurun dalam keluarganya. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah Alia kita belajar banyak hal tentang kehidupan. Pertama, kita diajarkan bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk meraih kebahagiaan. Alia hanyalah seorang gadis biasa, lulusan SMK,
yang hidup dari warung kecil bersama ibunya. Namun dari dapur sederhana itulah, Allah membukakan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Kita belajar bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, selama dilakukan dengan ikhlas dan penuh doa. Kedua, kisah ini mengingatkan kita tentang bakti seorang anak kepada ibunya. Meski mendapat kesempatan besar, Alia tidak pernah melupakan sang ibu. Ia hanya bersedia menikah dengan syarat ibunya ikut tinggal bersamanya. Inilah gambaran nyata bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Seorang anak yang berbakti akan selalu dimudahkan langkahnya. Ketiga, kita diajak untuk memahami arti ikhlas dalam menerima takdir. Kehilangan ibu adalah ujian terbesar dalam hidup Alia. Air mata tidak bisa dibendung, rasa sakit tidak bisa dihindari. Namun akhirnya, dengan doa dan kesabaran, Alia mampu mengikhlaskan. Ia percaya, Allah selalu punya rencana indah di balik setiap air mata. Dan benar, Allah mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan melalui keluarga kecilnya. Keempat, kisah ini juga mengajarkan bahwa cinta sejati tidak melihat harta dan kedudukan. Khalid jatuh cinta bukan pada kemewahan, bukan pada status, tetapi pada hati dan ketulusan Alia. Dari kesederhanaannya, Khalid menemukan cinta yang tulus, yang lebih berharga daripada apapun. Sahabat sekalian, hidup ini adalah perjalanan yang penuh ujian. Kadang kita berada di titik terendah, kadang Allah angkat kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Yang terpenting adalah kita tetap berpegang pada doa, tetap berbakti kepada orang tua, dan tetap menjaga hati untuk selalu ikhlas. Kisah Alia mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang harta dan kemewahan, tapi juga tentang kebahagiaan hati, ridho orang tua, dan cinta yang tulus. Maka dari itu, jangan pernah menyerah dalam perjuangan hidup. Jangan malu dengan kesederhanaan, karena dari tempat yang kecil sekalipun, Allah bisa menumbuhkan mimpi yang besar. Jangan lupa membahagiakan orang tua selagi mereka masih ada, karena doa merekalah yang menjadi kunci setiap pintu rezeki. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti bersyukur. Karena dengan syukur, Allah akan melipat gandakan nikmat-Nya. Dengan sabar, Allah akan memudahkan jalan kita. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Alia ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti, hamba yang ikhlas, dan insan yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun demi tahun berlalu. Alia kini telah menjadi seorang ibu sekaligus istri yang penuh cinta. Putrinya tumbuh dengan sehat, wajahnya yang cantik semakin mirip dengan sang nenek yang telah tiada. Setiap kali Alia menatap wajah anaknya, kenangan tentang ibunya kembali hadir, seakan ibunya masih hidup di dalam senyuman kecil itu. Khalid, suami yang setia, terus mendukung Alia dalam setiap langkahnya. Ia tidak hanya membahagiakan Alia dengan kemewahan, tetapi juga dengan kasih sayang yang tulus. Bersama-sama mereka membangun keluarga yang harmonis, sederhana dalam sikap meski hidup dalam kelimpahan. Di sela-sela kesibukan mengurus rumah dan anak, Alia tetap mengabdikan dirinya di dapur restoran milik suaminya. Resep-resep warung kecil ibunya dulu kini menjadi menu andalan yang terkenal hingga ke berbagai kota di Arab. Banyak orang yang terpesona dengan kelezatan masakan itu, tanpa tahu bahwa di baliknya ada cerita seorang gadis sederhana dari Indonesia yang berjuang keras demi hidup dan cinta. Malam-malam tertentu, Alia masih sering datang ke makam ibunya. Ia duduk di samping pusara, membawa bunga, lalu berdoa dengan suara lirih. "Bu, lihatlah, aku berusaha sebaik mungkin menjadi wanita kuat, seperti yang selalu ibu ajarkan. Aku bahagia bersama suamiku, dan anakku akan tumbuh mengenal siapa neneknya, meski ia tak pernah sempat bertemu. Doa ibu masih hidup. Bu, doa itu terus menjaga langkahku." Air matanya menetes. Tapi kini bukan karena kesedihan semata, melainkan rasa syukur. Karena ia tahu, cintanya kepada ibunya tidak pernah terputus, meski maut telah memisahkan. Putrinya yang masih kecil kadang bertanya polos, "Umi, mengapa kita sering datang ke tempat ini?" Alia tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Disinilah nenekmu beristirahat, Nak. Nenek adalah alasan mengapa Umi bisa kuat hingga saat ini. Nenek adalah doa yang menjelma menjadi hidup kita hari ini." Anak kecil itu tersenyum, lalu menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dan pada momen itu, Alia merasa tenang. Ia yakin, warisan cinta ibunya akan tetap mengalir,
turun-temurun melalui dirinya dan putrinya. Kehidupan Alia seolah menjadi bukti nyata bahwa setiap perjuangan, setiap tetes air mata, dan setiap doa seorang ibu tak pernah hilang begitu saja. Semua berbuah pada waktunya, dalam bentuk yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Dari warung kecil di sudut kota Indonesia, Alia dibawa takdir hingga ke rumah megah di tanah Arab. Dari seorang gadis sederhana, ia menjadi istri seorang pria terpandang. Dari seorang anak yang selalu takut kehilangan, ia tumbuh menjadi ibu yang tegar dan penuh cinta. Dan di sanalah akhir kisah Alia. Bukan akhir yang penuh kesedihan, melainkan akhir yang dipenuhi syukur, cinta, dan doa yang terus abadi.